Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara melalui GKK Menyapa. Saya berdoa supaya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan setiap harinya boleh menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah demi anugerah Tuhan yang kami alami di dalam hidup kami. Di tengah begitu banyak pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, tapi kami juga tetap bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu setia menyertai kami. Terima kasih. Kami juga bersyukur kalau Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan kepada kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini boleh sekali lagi menolong kami untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Saya hanya akan membaca ayat 21 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris muda yang bernama Jim Elliot pernah berkata, "Tidaklah bodoh ketika kita menyerahkan apa yang tidak bisa kita pertahankan untuk memperoleh apa yang tidak akan hilang." Perkataan ini sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 yang hari ini kita renungkan. Kita diajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ulang apa yang sedang kita kejar di dalam hidup kita. Apakah kita sedang mengejar hal-hal yang kekal, ataukah kita sedang terjebak kepada hal-hal yang dunia tawarkan, yang bersifat fana? Tuhan Yesus membedakan dua jenis harta. Harta di bumi yang akan cepat rusak dan tidak kekal, dan yang kedua harta di surga, yang bersifat tidak bisa dirusak dan memiliki nilai kekal. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dengan berorientasi kepada hal-hal yang bernilai kekal, bukan pada kenyamanan yang dunia tawarkan. Bagi kita orang percaya, seluruh hidup kita ini adalah tentang kemuliaan Allah, termasuk cara kita menggunakan waktu, tenaga, dan harta. Yesus juga berbicara tentang mata sebagai pelita tubuh. Jika cara pandang kita itu diarahkan kepada Allah, maka seluruh hidup kita ini akan terang. Tetapi ketika fokus hidup kita adalah dunia dan mamon, maka hati kita pun gelap. Akhirnya Yesus menegaskan, tidak mungkin seseorang itu dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih Allah atau mamon. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita memeriksa hati kita. Apa yang sedang kita kejar di dalam hidup kita? Allah atau kenikmatan dunia? Tuhan Yesus memberi peringatan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita menaruh hati kita pada yang kekal. Sebab hanya hal-hal itulah yang akan bertahan sampai pada kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah begitu banyak hal yang mungkin bisa saja mengalihkan pandangan kami, fokus kami dari Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami sekali lagi melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh terus berjuang, terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada hal-hal yang berbau kekekalan. Tuhan, kami tahu bahwa semua waktu, semua tenaga, bahkan harta, kekayaan yang Tuhan beri bagi kami, semua adalah anugerah dari Tuhan. Maka kami harus mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong supaya kami tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat fana, tetapi boleh sungguh mengarahkan pandangan kami dan seluruh hidup kami kepada hal-hal yang bernilai kekal. Berkati setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.